أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal 'amal, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana min al-kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana min al-khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ibu-ibu yang kami hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala curahkan rahmatnya kepada kita semuanya, Allah limpahkan ampunannya kepada kita semuanya, dan sekaligus kita diberikan rezeki ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang sirah nabawi yang kita ambilkan daripada Al-Urjuzatul Mi'iyah di Dzikri Hali Asyrafil Bariyah, yang ditulis oleh ulama besar, yaitu siapa penulisnya, Bu? Masih ingat? Siapa yang nulis bukunya? Ya, Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi Ad-Dimashqi. Nah, jadi kita sudah bicara tentang, di pertemuan awal kita ceritakan bagaimana pentingnya sirah dan cerita tentang biografinya. Kemudian pertemuan kedua kita bahas daripada buku yang kita uraikan ini, yaitu kitab Al-Urjuzah Mi'iyah. Kemudian sampai pada bait syair yang nomor 2, betul ya? Alhamdulillah. Ini jamaknya berkurang atau bertambah ini? Berkurang itu karena takut disuruh ngapal. Saya tidak wajibkan ya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara ingin menghafal terus kemudian gak hafal dan takut ditanya. Tidak, saya tidak akan tanya satu-satu untuk menjaga supaya semangatnya tetap. Karena tujuan kajian kita ini kalau bisa menghafal bagus. Akan tetapi yang lebih daripada itu, yaitu apa? Kita mengenal siapa? Dan cinta kita semakin tinggi kepada beliau, dan kita tahu konsekuensi cinta kepada Rasul. Tujuannya itu. Jadi jangan sampai nanti kajian kita dijadikan beban. Waduh, ini Rabu kedua ya. Wayane setelah hafalan, wes akhirnya nggak masuk. Apa ini? Belanja masakan suami. Oh mantap wes. Jadi tidak ingin seperti itu. Jangan sampai kajian kita bubar hanya gara-gara ya seperti itu. Karena menghafal itu bagus. Dalam syariat itu ada, dalam pembahasan adab itu memang ada sendiri menghafal. Memang kalau bisa hafal. Tapi kalau memang tidak, ada hal yang lebih penting daripada kajian kita, yaitu paham tentang sirahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pokoknya jangan sampai dijadikan beban ya. Saya nggak berani maksa lagi sudah. Terus saya nggak ada niatan maksa. Nah, jadi di mukadimah kemarin kita sudah bahas, yaitu bait 1 dan bait yang kedua, di mana penulis ini Syekh Al-Imam Ibn Al-Aziz Al-Hanafi, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi,
Beliau mengatakan dalam bait yang nomor 1 dan nomor 2, Alhamdulillahil qadimil bari, tsumma salatuhu 'alal muhtari. Wa ba'du haka siratar rasuli mandumatan mujazatar fusuli. Nah, masih ingat ya? Alhamdulillah. Saya tidak pernah dilapis. Ini kalau diteruskan bubar tinggal 2 orang nanti kajian. Nah, jadi saya ringkaskan sedikit pembahasan yang sebelumnya. Alhamdulillahil qadimil bari, ini penulis mengawalinya dengan pengucapan alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala karena Allah yang telah menciptakan, memberikan nikmat dengan segala bentuk kenikmatan dan kemuliaan yang Allah miliki. Allah masih berikan kepada kita semuanya, dan itu kita sudah bahas panjang lebar. Kemudian yang kedua, di sini poin pentingnya juga ada informasi tentang nama Allah Ta'ala Ismul A'zam, yaitu Allah. Kemudian juga ada nama Al-Qadim, yang mana ini kata para ulama ini adalah khabar. Yaitu apa khabar itu? Berita. Iya, khabar berita. Jadi berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, itu ada nama, ada sifat, ada yang bukan termasuk nama dan sifat. Itu adalah salah satunya adalah khabar. Jadi keadaan Allah Ta'ala tentang zatnya, tentang tentang zatnya Allah Ta'ala, yang mana itu sebetulnya bukan termasuk nama dan sifat. Termasuk yang dicontohkan kemarin, apa kemarin contohnya? Saya contohkan enggak kemarin? Oh belum. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di mana nama dan sifat ini itu dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana kaidahnya. Saya ulang sedikit kalau gitu. Kalau terlewat harus sampai. Nah, jadi ada yang namanya itu nama-nama Allah Ta'ala, nama-nama hanya namanya. Kemudian juga ada yang merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala, ini berkaitan dengan Allah Ta'ala ya. Dan ada juga yaitu bukan termasuk nama dan sifat, akan tetapi ini merupakan khabar tentang bagaimana zatnya Allah Ta'ala. Khabar tentang yang selain nama dan sifatnya Allah Ta'ala. Ini contohnya apa? Contohnya apa kemarin? Kalau nama-nama itu contohnya kemarin, kalau saya tidak salah, kalau terlewat ya untuk bisa dicatat. Tulisnya di luar ya. Tidak apa-apa sudah. Jadi yang pertama apa? Al-Hayyu. Ini termasuk nama di antara nama-nama Allah Ta'ala dalam Asmaul Husna. Ini nama-nama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu apa? Yang merupakan sifat Al-Haya. Al-Haya. Ini sifat daripada sifat Allah Ta'ala. Kemudian ada yang ketiga yaitu khabar. Kalau dalam ayat saya ini yaitu Al-Baqi atau bukan di ayat saya. Kalau ayat saya kan Al-Bari ya. Ini ada Al-Baqi. Al-Baqi itu ya Al-Baqi ya. Jadi intinya begini, ada nama, ada sifat, ada yang bukan selain nama dan sifat, yang mana para ulama biasanya tidak menggunakan itu sebagai nama dan sifat Allah Ta'ala, tapi ini khabar tentang Allah Ta'ala. Khabar tentang Allah Ta'ala. Baik. Itulah diantaranya contoh-contohnya. Intinya begini, ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam pembahasan asma dan sifat memang ada aturannya. Tidak boleh kita kita takyif, mempertanyakan bagaimana Allah Ta'ala turun ke langit dunia, bagaimana, itu tidak perlu kita pertanyakan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memang laisa kamitslihi syai'. Kemudian juga di antara perkara yang harus kita pahami berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah dan sifatnya ini adalah mulia, semulia-mulianya nama dan sifat. Tidak ada cacat sedikit pun di situ. Ini titik beratnya pembahasan asma dan sifat. Intinya gampangnya begitu. Ada detailnya nanti butuh kajian khusus tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Silakan mungkin para ustadz yang lainnya akan membahas itu.
Nah, saya langsung lanjutkan saja. Di sini ada segala puji bagi Allah Ta'ala yang Maha Awal Al-Qadim. Kita sudah bahas Al-Qadim itu apa maknanya? Yaitu kalau dimanakan Al-Qadim itu terdahulu, maka yang lebih tepat maknanya adalah Huwal Awwalu Huwal Akhiru. Allah yang pertama dan Allah yang terakhir. Yang pertama karena memang sebelum ada segala sesuatu Allah sudah ada, dan yang terakhir nanti Allah yang kemudian ada ketika yang lainnya ketika itu sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian Al-Bari, apa Al-Bari? Kita sudah membahas itu bahwa makna daripada Al-Bari yaitu Allah itu yang Maha Naam wal Khaliq. Allah Ta'ala adalah Maha Pencipta. Tsumma sholatu 'alal mukhtari, dan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, Nabi pilihan. Nah, itu kita sudah bahas panjang lebar. Saya tidak ulang lagi ya. Wa ba'du hatta siratar rasuli mandubatan mujazatan fusuli. Kemudian selanjutnya ini adalah sirah perjalanan Rasul. Apa definisi sirah kemarin? Nah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau secara istilah ya, dari beliau masih hidup sampai beliau meninggal dunia. Mandumatan mujazatal fusuli, dalam bentuk mandumah ringkas yang terbagi beberapa pasal. Jadi penulis ini itu membagi pembahasannya dalam beberapa pasal. Kalau digambarkan itu beliau membagi dengan dua fase. Fase Makkiyah dengan fase Madaniyah. Di fase Makkiyah itu ada dua kejadian besar. Dibagi menjadi dua kejadian besar. Kejadian-kejadian sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, dan kejadian-kejadian ketika Nabi sudah diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Itu ketika di Mekah. Tadi lupa ya ngomong, papan tulis. Kelihatannya akan memudahkan saya menggambar kalau tidak memberatkan. Minta maaf ya, merepotkan banyak orang ya. Pelan-pelan saja. Nah, yang lainnya fokus. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi penulis ini menjelaskan kepada kita, ya, mandumatan mujazatul fusuli. Beliau menuliskan dalam bentuk mandumah, dalam bentuk urjuzah semacam ini. Tujuannya apa? Supaya mudah untuk dihafal, mudah untuk dimengerti, supaya kita punya gambaran secara global tentang bagaimana kehidupan Rasulullah, baik sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul maupun ketika sudah diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Dan menariknya di sini beliau katakan di sini mandumatan mujazatan fusuli, yaitu beliau ringkas dalam bentuk pasal-pasal. Apa maknanya dijelaskan oleh para ulama, baik itu Syekh Abdul Razak dalam sarahnya maupun Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam sarahnya, di mana beliau berdua ini menjelaskan tentang ini semuanya. Ditunjukkan dalam bentuk pasal-pasal, itu beliau menuliskannya dengan sangat rinci detail. Maksudnya apa? Rinci dan urut. Tartibnya itu urut. Jadi mulai ini lahir, kemudian nanti disusui, nanti begini itu urut. Itu maknanya yang berlanjut antara ya mujazatul fusuli, yaitu ringkas yang terbagi dalam beberapa pasal. Itu maknanya apa? Dimanakan bahwa tulisan yang beliau tulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, beliau menuliskan mandumah ini atau urjuzah ini dalam bentuk pasal-pasal yang runtut antara satu bagiannya ke bagian yang berikutnya. Jadi beliau usahakan sedemikian rupa sehingga urutan-urutannya sesuai betul dengan proses atau perjalanan kehidupan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami kira-kira ya? Baik. Saya ringkaskan begini. Maknanya nanti kalau panjenengan semuanya, ibu-ibu semuanya bisa lihat nanti di dalam mandumah itu, di urjuzah itu nanti model penulisannya atau dibagi pasal-pasalnya itu nanti. Pertama ada pembagian dua pasal besar. Ini saya anggap sirah ya. Nah, ini tulis. Nah, ada yang namanya fase. Saya menyebutnya fase. Ini Syekh Shalih Al-Utsaimin itu menuliskannya dalam sarahnya. Fase Makkiyah.
Saya mau nanya, kalau ada nama surat Makkiyah itu maknanya apa? Gimana? Oh, tidak juga. Siapa? Barakallahu fiik. Jadi yang dimasukkan dengan surat Makkiyah itu surat yang turun ketika sebelum beliau hijrah. Tapi kalau sudah beliau hijrah itu namanya Madaniyah. Kendati pun turunnya di kota Mekah. Bisa dipahami ya? Nah, maksud daripada fase ini juga sama. Jadi fase di Mekah berarti fase ketika beliau masih belum hijrah. Bisa dipahami kira-kira ya? Baik. Kemudian fase Mekah itu dibagi menjadi dua lagi. Makkiyah ini dibagi menjadi dua. Karena di Mekah itu fase sebelum diutus menjadi nabi. Sebelum beliau diutus menjadi nabi. Ketika yang kedua adalah fase sesudah diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian yang berikutnya adalah fase Madinah atau Madaniyah atau Madinah ya. Sudah? Bisa dibayangkan ya gambaran daripada urjuzah nanti itu seperti apa? Nah, urutan-urutannya pembahasannya seperti ini. Makanya Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah, kita bisa melihat di sini untuk fase di Makkiyah nanti di urjuzah itu ada kurang lebih sekitar yang sebelumnya ini ada kurang lebih sekitar 11 kejadian. Termasuk beliau lahirnya di mana, kemudian tanggalnya, bulannya, tahunnya, ayahnya meninggal kapan, ibunya itu sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Adapun yang ketika sudah diutus menjadi nabi dan rasul ada 14 kejadian. Apa saja nanti kita bahas. Kemudian yang Madinah juga nanti ada rincian-rincian tersendiri. Saya fokus dulu di sini ya. Ini kita pendek dulu. Bisa dipahami kira-kira? Ya, saya pendekkan dulu. Nanti kita sama-sama belajar yang fase Makkiyah dulu. Ini nanti ada berapa bait syair. Yang mana bait urjuzah yang ada itu. Yang mana nanti pada fase sebelum diutus menjadi rasul, pada fase Makkiyah sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul ada 11 kejadian yang harus kita ingat. Yang kedua, yaitu fase Makkiyah sesudah Nabi menjadi seorang nabi dan rasul ada 14 kejadian di Mekah sebelum beliau hijrah. Paham ya? Nah, kenapa dibuat model seperti ini? Mudah-mudahan nanti bisa mengingat gitu. Sehingga kalau seandainya panjenengan harus menceritakan kepada anaknya, meskipun tidak pakai dalil kan kadang kalau sama anak butuh bahasa yang sederhana, itu ingat urutan-urutan kerjanya, urutan ceritanya. Sehingga nggak sampai kebalik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ini sekedar tambahan kemarin. Kemudian juga ada tambahan lagi tentang hukum mempelajari sirah Nabi. Saya kemarin sempat terlewat. Hukum mempelajari sirah Nabi. Ya, hapus saja ya. Nah, apa ya? Ini saya tambahkan sedikit soalnya karena penting ini berkaitan dengan hukum mempelajari sirah Nabi. Nah, hukum mempelajari saya akan selesai. Hukum mempelajari sirah Nabi itu ada dua. Berkaitan dengan apa yang wajib diketahui. Hukum di sini berkaitan dengan apa? Dengan apa yang minimal seorang muslim, seorang mukmin harus tahu tentang Nabi. Bisa dipahami ya? Jadi hukum di sini itu adalah hukum maknanya apa? Hukum tentang apa yang dilihat dari sisi apa yang harus diketahui oleh seorang muslim, seorang mukmin. Yang pertama apa? Fardhu ain, saya singkat FA. Hukum yang fardhu ain artinya apa? Seorang muslim wajib tahu. Kalau dia mengaku muslim, mengaku mukmin, dia wajib tahu tentang Rasul. Apa yang harus dia ketahui? Apakah semua biografinya harus tahu wajib? Jawabannya tidak. Kata para ulama, ada beberapa hal yang wajib harus tahu. Adapun selain itu hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Jadi ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Apa saja perkara-perkara yang fardhu ain yang seorang muslim, seorang mukmin wajib tahu, ya? Wajib tahu dan dia harus tahu tentang hal itu. Yang pertama kata para ulama, ma'rifatu
ismu, mengetahui nama Nabi, ini wajib tahu. Minimal Muhammad. Kalau ditanya siapa nabimu, Muhammad, ini wajib tahu. Tidak boleh seorang muslim mengatakan siapa nama nabimu, sebentar, Ishak kayaknya, tidak boleh. Atau Ibrahim, tidak boleh. Siapa nama nabimu, maka adalah Muhammad. Ini yang pertama. Yang pertama apa? Tentang namanya Nabi. Yang kedua, yang wajib tahu, yang harus diketahui oleh seorang mukmin, seorang muslim, hukumnya fardu ain, yaitu apa? Mengetahui bahwa Rasulullah itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Ini wajib tahu. Karena itu, dan ini derajat yang paling tinggi yang menjadikan Rasul itu mulia adalah karena beliau adalah seorang nabi dan Rasul, melebihi kelebihan apapun yang dimiliki oleh orang lain. Jadi karena itu para ulama mencoba merinci, jangan sampai kita ini terbawa oleh suasana. Karena ada sebagian orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu berusaha mensejajarkan Nabi dengan tokoh-tokoh besar. Mungkin maksudnya baik ya, tapi sebetulnya kalau kita membandingkan Nabi dengan tokoh-tokoh besar yang ada, itu nggak level, tidak apple to apple katanya. Tidak level. Kenapa? Karena ada satu daripada yang kelebihan Rasul yang tidak mungkin bisa dikejar oleh manusia lain. Apa itu? Beliau adalah hamba pilihan Allah Ta'ala dan Rasul Allah Ta'ala. Tidak bisa dikejar. Karena itu kalau Nabi dikumpulkan sebagai tokoh-tokoh besar, ditaruh nomor 1 misalnya, Rasul adalah manusia yang paling baik nomor 1, terus yang bawahnya nanti siapa lagi, maka ini sebenarnya tidak pas. Tidak pas. Itu sama saja kita sedang mengumpulkan antara mutiara yang paling mahal atau berlian yang paling mahal dengan kerikil. Meskipun kerikilnya bagus, dengan apa lagi itu nggak cocok. Kenapa? Tidak apple to apple. Kalau mau bandingin batu ya bandingkan dengan sama-sama batu gitu kan. Iya apa tidak? Nah itu poinnya. Sehingga apa? Maka sangat tidak pas. Para ulama mengatakan bahkan ada yang menegaskan sekali itu tidak tepat. Ketika kita mulai membandingkan bahwa Nabi adalah manusia terbaik, kemudian setelah itu bandingannya nomor 2 itu siapa, nggak pas. Dikumpulkan saja bersama mereka nggak pas. Ini sebagai bentuk apa? Pemuliaan kita kepada Nabi dan Rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang pas. Mungkin niatnya baik, tapi kita harus pakai panduan syariat dalam meletakkan Nabi di posisi mana. Bisa dipahami kira-kira? Nah, baik, ini tentang namanya. Kemudian yang kedua yang harus tahu yaitu ma'rifatu annahu Abdullah wa Rasuluh, di mana beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa khatamun nabi, dan beliau adalah seorang nabi penutup. Wa khatamun nabiyyin, beliau adalah nabi penutup. Ini yang kedua. Yang ketiga, silakan bisa dicatat agak panjang ini. Yang wajib seorang muslim, seorang mukmin tahu tentang Rasulullah dan hukumnya fardu ain harus tahu, yaitu apa? Bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, datang membawa bukti dalam tanda kurung mukjizat. Datang dengan membawa bukti dalam tanda kurung mukjizat, wal huda, dan petunjuk, wa dinul haq, dan agama yang benar. Jadi beliau datang, kita harus tahu bahwa Rasulullah datang itu dengan bukti-buktinya yang ada, dengan membawa petunjuk dari Allah Ta'ala, baik itu wahyu yang disampaikan Allah Ta'ala atau melalui malaikat Jibril, wa dinul haq, dengan agama yang benar ini, yaitu agama Islam. Ini yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat,
di mana beliau adalah sosok yang jujur dalam menyampaikan risalah. Beliau adalah sosok yang jujur dalam menyampaikan risalah. Yang itu dibuktikan dengan keotentikan Al-Quran. Yang itu dibuktikan dengan keotentikan Al-Quran. Yang keempat ini poinnya apa? Di mana beliau datang ini, beliau ini jujur. Al-Quran yang ada sekarang itu bukan sama sekali karangan beliau. Dan Al-Quran ada sampai hari ini tidak ada perubahan. Itu bukti kalau Al-Quran itu benar. Bahwa beliau itu jujur. Bahwa apa yang beliau bawa itu adalah kebenaran. Beliau datang dengan membawa kebenaran. Beliau datang dengan membawa risalah. Beliau datang dengan membawa firman Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, dikumpulkan kemudian oleh oleh kaum muslimin menjadi mushaf yang sempurna yang bisa kita baca hari ini. Subhanallah, itu semuanya tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan itu semuanya bisa kita nikmati sampai hari ini. Itu kita harus yakini dan itu kita harus tahu bahwa beliau adalah orang yang amanah. Makhluk yang di langit sebagai pembawa syariat ini atau pembawa wahyu ini, yaitu malaikat Jibril, adalah orang yang paling amanah di atas langit. Sedangkan beliau adalah manusia yang paling amanah di muka. Bisa dipahami kira-kira ya? Inilah 4 hal yang berkaitan dengan hukum mempelajari sirah. Itu menjadi fardu ain ketika apa? Ketika 4 hal ini yang harus diketahui. Terkait dengan apa yang harus diketahui, yang wajib diketahui ada 4 ini. Adapun yang fardu kifayah selain daripada yang 4 tadi. Jadi semua kejadian, semua peristiwa selain daripada yang 4 itu hukumnya fardu kifayah. Apakah kita harus tahu bagaimana detail perang Badar, perang ini? Tidak wajib, tapi kalau seandainya kita menguasai itu bagus. Tapi minimal kita harus tahu tentang apa? Fungsi diutusnya Nabi di muka bumi. Atau dalam bahasa mudahnya, konsep rukun iman, terutama iman kepada Nabi dan Rasul, terutama Rasulullah SAW. Di situ ada konsekuensinya beriman kepada Rasulullah, konsekuensi terhadap syariat yang dibawa, konsekuensi terhadap perintahnya, konsekuensi terhadap larangannya, dibahas dalam pembahasan akidah. Nah itu harus dikuasai. Nah intinya ada 4 hal. Saya berapa kira-kira? Nah, jamaah sekalian, itu yang berkaitan dengan hukum. Insyaallah kita kita akhirkan. Nah, adapun mengenai kapan seseorang diwajibkan untuk mempelajari sirah, lebih ditekankan belajar sirah itu kapan? Dalam situasi apa kita lebih ditekankan untuk belajar sirah? Maka para ulama menyebutkan ada 2 keadaan di mana kita sangat ditekankan untuk membahas tema sirah. 2 keadaan di mana kita sangat ditekankan untuk membahas sirahnya Nabi. Ada 2 keadaan. Kapan itu? Ketika tersebarnya kebodohan di tengah masyarakat, terutama tentang biografi Rasulullah SAW. Tentang kapan? Yaitu yang pertama, ketika tersebarnya kebodohan di tengah masyarakat tentang biografi Rasulullah SAW. Jadi kalau masyarakatnya sudah mulai menjauh dari sirah Nabi, sudah mulai gak kenal, sampai ada anak ditanya, namanya Rasulullah itu siapa? Siapa ya? Abdullah. Loh, keliru, bapaknya itu Abdullah. Sampai ada yang yang menyebutkan tentang istri Nabi itu Aminah. Istri Nabi siapa? Aminah. Kenceng lagi ngomongnya. Itu kan berarti sudah sampai pada level lampu kuning gitu kan. Maka kalau masyarakatnya sudah mulai menjauh, sudah mulai menyia-nyiakan tentang figur Nabi, sudah mulai tidak ada respect kepada Rasulullah, tidak ada respect kepada keteladanan yang baik kepada Rasulullah SAW, maka hukumnya adalah fardu ain untuk mengkaji pembahasan sirah. Kajian sirah jadi wajib. Yang kedua,
Kapan itu? Ketika tersebar berita-berita yang buruk tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tersebar berita-berita buruk tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihembuskan oleh kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir, dan orang-orang munafik. Jadi kalau ada berita buruk tentang Nabi difitnah begini, dilecehkan begini, maka pembahasan sirah jadi wajib, harus dipelajari. Jadi penting, harus dipelajari supaya orang tahu bahwa Rasulullah tidak seperti yang Anda fitnahkan, Rasulullah tidak seperti yang Anda ceritakan, Rasulullah tidak seperti yang Anda jelek-jelekan. Rasulullah itu tidak seperti itu. Yang pertama tadi apa? Ketika tersebarnya kebodohan tentang khususnya tentang sirahnya Nabi. Yang kedua, ketika Rasul sudah mulai difitnah atau ada hembusan berita-berita tentang kejelekan, diceritakan tentang kejelekan Nabi, menjelek-jelekan Nabi, memfitnah Nabi, dan seterusnya oleh orang-orang tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Rasulullah, maka pembahasan sirah sangat ditekankan di situ. Sangat ditekankan di situ. Baik. Inilah jamaah rahimakumullah tambahan yang kemarin yang mungkin sempat terlewat, tidak sempat tersampaikan. Kemudian kita masuk pada bait yang baru, yaitu di fase Mekah, fase sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Di sini kita diawali dengan pembahasan min maulidihi sallallahu alaihi wasallam hatta wafati ummi. Jadi di sini ada 3 bait, ya. Bait yang ketiga, mauliduhu fi ashiril qadiri rabi'anil awwali amal fili lakinnama al-mashhuru thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. 20 halaman 20 di matan halaman 20. Bait yang ketiga, mauliduhu fi ashiril qadiri rabi'anil awwali amal fili lakinnamal masyhuru tsani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi wa wafaqa al-'ishrina min naisana wa qablahu haynu abihi hana. Ya, kita bahas satu-satu ya. Langsung saja. Jadi yang pertama apa? Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'anil awwali amal fili. Yang pertama di sini dibahas tentang bagaimana kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahirnya kapan? Tanggal berapa? Yang panjenengan tahu tanggal berapa Rasul lahir? 12 Rabiul. Mantap ya, 12 Rabiul. Alhamdulillah. Jadi itu diantara pendapat yang masyhur tentang kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau menyebutkan tentang 2 tanggal kelahiran. Ya, saya bukakan dulu salahnya. Kita masuk pada bait yang nomor 3. Nah, baik. Jadi di bait yang nomor 3 itu dikatakan mauliduhu fi ashiril fadili rabi'anil awwali amal fili. Jadi kelahirannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah lahir itu ya pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun Gajah. Lakinnamal masyhuru tsani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Akan tetapi pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, saat fajar
menyingsing. Baik, kita bahas satu per satu. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya kelahiran di sini maknanya adalah kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 10. Ini pendapat yang dirojihkan atau yang dipegangi oleh siapa? Oleh Syekh penulis daripada Urjuzaini Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Beliau lebih merojihkan pendapat yang 10 Rabiul Awal. Paham ya? Nah, tanggal lahir ini itu para ulama ternyata beda pendapat. Ibu perlu tahu, para ulama beda pendapat. Supaya kita tidak kaget, saya akan sebutkan semuanya. Ada 3 pendapat yang masyhur, meskipun ada satu yang nggak masyhur ya, tanggal 20 Rabiul Awal, tapi itu sangat tidak dipegangi oleh sebagian yang lainnya. Di mana jamaah rahimakumullah ada 3 pendapat. Kalau kita ringkaskan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ya, sini aja wis. Pendapat yang pertama yaitu pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ini bulan Rabiul Awal kan? Tanggal berapa ini? Nah, pendapat yang pertama inilah pendapat yang dipegangi oleh sebagian besar ulama ahli hadis, yaitu tanggal 8 Rabiul Awal. Mereka berpendapat dengan pendapatnya salah seorang tabi'in yang namanya adalah Muhammad bin Jubair bin Mut'im rahimahullah. Jadi Muhammad bin Jubair itu adalah seorang tabi'in, ayahnya Jubair bin Mut'im adalah sahabat Nabi. Agak serius ini, agak serius. Karena ini mungkin penting soalnya perpanjangannya. Meskipun di situ enggak. Jadi 8 Rabiul Awal ini pendapat yang pertama, ini pendapat mayoritas ahli hadis, termasuk diantaranya ulama-ulama mutaakhirin berpendapat ini, termasuk diantaranya adalah Syekh Albani dan Syekh Abdul Razak hafizahullah juga mentarjih pendapat ini. Mereka menggunakan statementnya para salah seorang ulama, salah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Paham ya? Ini disebutkan di dalam kitab yaitu Sahih Sirah Nabawiyah. Ini ditulis oleh Syekh Albani. Ibnu Katsir ditulis oleh Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lainnya. Ibnu Katsir punya kitab Sirah, kemudian juga Ibnu Syekh Albani juga punya kitab Sirah juga. Di mana jamaah rahimakumullah beliau menukilkan daripada kitab Bidayah wa Nihayah, di sana disebutkan ada perkataan daripada dengan sanad yang sahih diriwayatkan daripada Imam Malik, rawahu Malik wa ghairu, diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya dengan sanad yang sahih an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari tabi'in yang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im, di mana beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ya? Jelas? Kalau ada pertanyaan, kapan tanggal lahirnya Nabi? 8. Ini menurut pendapatnya mayoritas kebanyakan ulama ahli hadis. Adapun ahli sirah yang lainnya dan ulama yang lainnya itu berpendapat beda. Ini yang 8 dulu. Yang kedua 10. Ini yang diyakini oleh siapa? Oleh Syekh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. 10 Rabiul Awal. Yang ketiga, nah ini yang masyhur, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat mayoritas ahli sejarah dan juga pendapat inilah yang lebih kuat menurut sebagian ulama yang lain. Pendapat yang mengatakan tanggal lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal itu menurut para ulama diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau sebutkan bahwa pendapat itu lebih kuat. Kenapa? Karena didukung oleh pendapatnya salah seorang sahabat. Nah, kalau yang 8 Rabiul Awal itu menggunakan pendapatnya tabi'in,
Kalau yang ini itu menggunakan pendapatnya siapa? Sahabat. Sehingga untuk yang kedua, yang ketiga ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena diyakini oleh salah seorang sahabat, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika memberikan taklid, memberikan penjelasan kepada Urjuzah Al-Mi'iyah ini. Disebutkan bahwa sesungguhnya beliau lahir yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat disebutkan dari sahabat An Jabir bin Abdillah wa Ibnu Abbas. Jadi ini pendapatnya sahabat Jabir bin Abdillah dan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah dilahirkan pada Yaumil Fil, Yaumul Itsnain Tsani Asyar min Rabiul Awal. Dia sebutkan bahwa sahabat Jabir bin Abdillah dan sahabat Abdullah ibnu Abbas itu berpendapat atau meriwayatkan, ada riwayat sahih dari keduanya bahwa Nabi itu lahir pada tahun Gajah, hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya. Jadi pendapat inilah yang diyakini oleh sebagian besar ahli sejarah, ahli tarikh, bahkan nanti ada penjelasan dari orang-orang yang mengerti tentang ilmu falak, ternyata cocok semuanya dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Saya berarti sekarang? Nah, yes ya. Jadi pulang dari sini jangan pakai ikut lagi. Sing bener Syekh ini, sing bener Syekh itu wes gak usah zamannya sentek jangan ngomong ya. Sekarang kita paham kalau ada yang berkeyakinan itu pakai tanggal 8 itu pendapatnya tabi'in Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Kemudian kalau pakai tanggal 10 itu adalah yang diyakini oleh penulis Urjuzah yaitu Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Kemudian yang ketiga itu 12 Rabiul Awal. Ini yang diyakini oleh mayoritas ahli tarikh dan juga ahli hadis yang kemudian menemukan riwayat dari Abdullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala. Ya. Yang mana ada riwayat sahih dari mereka berdua bahwa sesungguhnya Rasulullah lahir pada hari atau pada tahun Gajah dan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah. Ya. Nah. Kemudian Maulidu fi Ashril Fasili Fadili Rabi'il Amil Fili. Nah, kita bahas sekarang beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan 10 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Jadi harinya belum ya kita lihat. Oh, nanti harinya. Kita bahas yang hari itu ketiga dulu. Berarti kita sekarang pembahasannya apa? Tentang tahun Gajah. Ibu jamaah rahimakumullah. Tahun Gajah ini adalah tahun yang sangat tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Mekah. Kenapa? Karena kebiasaan atau sebelumnya. Kenapa sih kok namanya tahun Gajah? Kenapa kira-kira? Betul. Salah satunya memang itu. Tapi itu kebiasaan orang-orang dulu, orang-orang Arab dan selain Arab itu mereka kadang menamakan tahun dengan kejadian besar yang mereka jumpai. Nah, kebetulan kejadian besar ketika Rasul lahir itu adalah tahun Gajah. Tahun Gajah. Di sini jemaah rahimakumullah, kenapa kemudian cerita ini begitu sangat dahsyat di kalangan orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah khususnya? Kenapa? Karena mereka secara real, secara langsung melihat bagaimana Allah menghancurkan tentara gajah itu. Itu bikin kita takjub. Makanya di sini saya akan bahas sedikit tentang tafsirnya. Saya nggak bahas tafsir detail, tapi ringkasnya. Ibu perlu tahu, jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kemudian Abraha ini nyerang Ka'bah? Nah, karena apa? Karena dia merasa nggak nyaman. Nggak nyaman dengan apa? Dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab Yaman. Sebetulnya Abraha ini sudah bikin kanisa besar, kanisa itu gereja besar, untuk memancing orang-orang Arab supaya nggak perlu lagi berangkat ke Mekah. Sehingga masyarakat Arab di Yaman itu mereka harapannya dengan dibangun gereja besar, dengan tempat ibadah besar, harapannya mereka nggak perlu capek-capek ibadah di sana, kemudian cukup meramaikan apa yang sudah dibangun oleh Abraha dan tentaranya itu sebagai bukti kemenangan daripada keyakinan mereka. Tapi itu tidak bisa dihilangkan. Bangsa Arab itu sudah mulai ada ikatan dengan Ka'bah itu sudah lama, berpuluh-puluh tahun yang lalu.
Maka tetap terjadi. Maka ketika melihat fenomena ini, Abraham merasa tidak nyaman. Kayaknya benda yang satu ini harus saya hancurkan. Maka dia cari cara. Silakan nanti kisah ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya. Mereka cari cara bagaimana supaya sampai di kota Mekah. Pokoknya saya ingin ketemu dan saya ingin hancurkan ini Ka'bah. Sampailah kemudian di Mekah, sebelum masuk kota Mekah, dia ingin tahu siapa yang paling dikagumi di situ. Ternyata masyarakat Mekah nunjuk siapa? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah tokoh yang paling berwibawa di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Maka kemudian jemaah rahimahumullah bertemulah mereka berdua. Saat pertama kali bertemu, ada yang menyebutkan, riwayat ini ada yang menyebutkan bahwa Abraha itu takjub dengan perawakan dan penampilan daripada Abdul Muttalib, kakek Nabi ini, berwibawa gitu kan. Yang pertama kali dilakukan oleh kakek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama kali apa? Beliau mengatakan kepada Abraha, wahai Abraha, kalau kamu datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, kamu akan berhadapan dengan Tuhannya Ka'bah. Saya cuma ingin tanya, ontaku yang kamu rampas mana? Saat itulah Abraha marah kepada kakeknya Nabi. Anda mau saya hancurkan simbol keagamaan Anda, tapi Anda masih mikirin onta, kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, dia katakan, kalau urusan Ka'bah Anda akan berhadapan langsung dengan Tuhannya. Maka dia marah, lalu kemudian dia bawa tentaranya, pasukannya, dan ada salah satu gajah besar yang namanya Mahmud. Gajahnya namanya Mahmud ya. Mohon maaf kalau suaminya Mahmud, mohon maaf. Mohon maaf ya. Gajah ini namanya Mahmud. Di mana gajah ini subhanallah dengan izin daripada Allah Ta'ala, itu kalau seandainya masuk ke kota Mekah ya, ingin diarahkan kepada Ka'bah, itu ketika masuk itu diarahkan kepada Ka'bah, ternyata apa? Dia langsung seperti orang gajah lumpuh. Tapi kalau diarahkan kepada yang lain itu jalan lagi. Sampai di saat itulah kemudian Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, yaitu apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ibu perlu tahu kenapa kejadian ini demikian dahsyat di kalangan orang-orang Mekah saat itu. Karena orang-orang Mekah ketika gagal diplomasi dengan Abdul Muttalib, itu mereka semuanya ayo lari. Sekarang kita berangkat aja ke balik bukit, melihat bagaimana Allah menghancurkan Ka'bah. Allah Ta'ala menghancurkan Abraham. Jadi kakek Nabi menjadi saksi kejadian itu, dan para masyarakat Quraisy saat itu, masyarakat Mekah saat itu melihat langsung bagaimana Allah menghancurkan tentara gajah itu. Makanya mereka itu demikian apa? Punya pengagungan besar kepada Ka'bah. Sehingga kalau kita masih ingat, ketika terjadi banjir besar sehingga Ka'bah sempat terjadi kerusakan di bagian sisinya, ketika kemudian mau dirapikan itu Ka'bah, nggak ada satupun yang berani. Mereka takut kejadian itu akan menimpa mereka sebagaimana menimpa Abraham. Sehingga saat itu Walid bin Mughirah, ayah daripada siapa namanya? Walid bin Walid, itu mengatakan begini kepada mereka, kalau kalian nggak ada yang berani, saya yang pertama kali akan merapikan Ka'bah. Niat saya bukan menghancurkan tapi mau merapikan. Dan dia yang pertama kali ngawal itu, dia pakai uangnya sendiri dan dia rapikan Ka'bah. Ternyata tidak ada bencana, tidak ada apa-apa, karena memang niatnya memperbaiki. Maka akhirnya mereka ikut-ikutan merapikan Ka'bah. Kejadian ini nanti kita bahas tentang bagaimana keadaan itu. Tapi yang menjadi poin penting di sini, jamaah rahimahumullah, ibu yang kami hormati, betapa kemudian kejadian ini sangat luar biasa di benak mereka. Sehingga Al-Quran menggunakan bahasa yang luar biasa dalam berfirman, dalam meletakkan kalimat-kalimatnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang mana kalau dalam kaidah bahasa Arab, saya tidak ahli bahasa ya, karena mungkin Ustaz lain lebih paham tentang bahasa. Tapi kata para ulama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu maknanya apa? Yaitu kalau bahasa kita itu istifham takrir. Jadi kalimat pertanyaan untuk menegaskan sebuah pernyataan. Tahukah kalian, seolah-olah Allah ingin mengingatkan kepada masyarakat Quraisy saat itu yang sedang menolak dakwah Nabi, tahukah kalian bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan tentara gajah itu? Jadi
Jadi Allah ingin ingatkan kejadian itu kepada mereka di saat mereka menolak dakwanya Rasulullah SAW. Dan Rasul cerita kejadian itu yang bikin mereka takjub. Saat itu beliau baru akan lahir gitu kan. Karena Rasul lahir pada tahun gajah itu 50 hari setelah kejadian Abraham menghancurkan. Jadi jangan sampai lupa. Pak Dari Salim mengatakan bahwa Rasul SAW itu dilahirkan 50 hari setelah apa? Nah, fi khamsina yauman itu disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah bahwa beliau dilahirkan di tahun gajah, yaitu setelah 50 hari kejadian penghancuran tentara gajah. Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa artinya itu? Yang punya mushaf dibuka. Hah? Nah, tipu dayanya dibikin sia-sia sama Allah Ta'ala. Lalu kemudian lanjutan ayatnya apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kapan ini diutus? Burung-burung diutus itu ketika mereka sudah demikian sombongnya dengan tentara itu, ternyata gajahnya berhenti, lalu kemudian Allah hukum semua. Allah hukum. Allah kirimkan wa arsala alaihim tayran ababil. Apa tayran ababil itu? Hah? Apa tayran ababil? Burung apa itu? Hah? Burung ababil. Nah, ini yang kita sering salah paham. Tayran ababil itu nama burungnya bukan ababil. Tayran itu burung, ababil itu kalau terbang berbondong-bondong jamaah kalau kata Ibnu Katsir. Jadi kalau terbangnya berjamaah itu namanya tayran ababil. Bukan berarti apa? Nama burungnya ababil gitu kan. Baik. Tarmihim bi hijarati min sijil. Mereka kemudian apa? Burung-burung ini membawa batu ya, di paruhnya dan di tangan di cengkramannya itu. Kemudian ya. Bi hijarati min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apa maknanya ini? Allah jadikan cara kerja batu ini unik. Batu ini tidaklah kena ke bagian tubuh, kecuali bagian tubuhnya itu satu persatu akan terkelupas. Jadi terkelupas satu persatu, termasuk Abraham. Dia bisa lari, ternyata sampai Yaman, dia cerita kalau kejadian begini, gak lama mati. Karena satu persatu terkelupas kulitnya, terkelupas sampai tinggal tulangnya saja. Akhirnya dia mati, mau tidak mau, terkena dada jantungnya akhirnya mati. Itu kejadiannya. Sehingga kejadian ini sangat-sangat membekas di kalangan bangsa Arab, khususnya di masyarakat Mekah, yang mana itu adalah kejadian besar, maka dijadikanlah itu sebagai tahun. Itulah asal muasal daripada penamaan tahun. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Jadi mauliduhu fi ashiril fadili rabi'anil awwali amal fili lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Maka kita lanjutkan jamaah rahimakumullah tentang bagaimana pembahasan ini, di mana beliau dilahirkan pada tahun gajah. Disebutkan dalam riwayat, memang ada riwayat yang sahih dalam Mustadraknya Imam Hakim dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau dilahirkan pada tahun gajah. Nah, kapan dilahirkannya? Ya, maksudnya setelah 50 hari kejadian penghancuran tentara. Jangan lupa. Kemudian fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi, yaitu beliau dilahirkan pada waktu pagi hari, yaitu pada waktu fajar. Ya, pada waktu fajar. Ini memang terjadi beda pendapat juga di kalangan ulama. Ada yang mengatakan di waktu fajar, ada yang mengatakan di pertengahan siang, ada yang mengatakan di pertengahan atau di akhir hari. Tapi pendapat yang kuat adalah di waktu fajar. Karena yang penting pokoknya di hari Senin. Jadi tidak ada istilahnya yang jelas tanggal masyhurnya tanggal 12, harinya hari Senin. Baik. Bisa dipahami kira-kira ya? Nah, kemudian juga di sini lanjutannya yaitu apa? Yang bait yang kelima, wa wafaqa 20 min Naisana wa qablahu hainu abihi hana. Jadi di sini dikatakan wa wafaqa 20 min Naisana, bertepatan dengan tanggal
20 Naisana. Naisana ini adalah bulan apa? Bulan April. Naisana. Ulama ngomong April itu dia sendiri. Jadi bertepatan dengan tanggal 20 April. Ini yang kemudian dijelaskan. Wahwa dalam bulan Rabi, ya di dalam penanggalan, bukan bulan ya, di dalam penanggalan Syamsiah. Syamsiah itu pakai apa? Matahari. Yang mana ini disebutkan oleh Suhaili fi Rawdatul Unf, dalam kitab beliau Rawdatul Unf. Beliau berkatakan bahwa ahli hisab semuanya itu mengatakan bahwa kelahiran beliau itu masyhur bertepatan dengan bulan Syamsiah, ya, penanggalan Syamsiah maksudnya Naisana, yaitu pada bulan apa? April, tepatnya pada tanggal 20. Nah, ini cocok dengan apa? Dengan kalimat wafaqal isyrina min Naisana. Jadi ini dirojihkan atau ditempatkan di saat beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tanggal 20 April daripada penanggalan Syamsiah. Baik. Ini jamaah rahmatullah juga kami hormati. Kemudian wa qablahu hainu abihi Hana. Lanjutannya apa? Lanjutannya, dan sebelum kelahiran beliau ayah beliau wafat. Nama ayah beliau siapa? Nah, jadi di sini dijelaskan jamaah rahmatullah bahwa sesungguhnya beliau ini ayahnya itu meninggal pada saat apa? Pada saat beliau masih dalam kandungan. Ini pendapat yang kuat, Dan ini menunjukkan pendapat yang dipegangi oleh kebanyakan ulama. Meskipun ada beda pendapat nanti. Ahli ilmu berbeda pendapat terkait apakah ayahnya itu wafat ketika Rasul sudah lahir atau tidak. Maka pendapat yang kuat yaitu adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayahnya meninggal pada saat apa? Pada saat beliau belum dilahirkan dan masih dalam perut ibu. Wallah alam di sini tidak diuraikan. Tapi yang menjadi titik berat bukan berapa bulannya. Yang paling penting beliau itu masih dalam keadaan di dalam kandungan. Ini. Dan ini menunjukkan kata para ulama, hikmahnya apa? Hada ablaghu darajatil yutam. Jadi ini derajat yatim yang paling tinggi. Kenapa? Karena apa? Karena yatim kalau seandainya anaknya masih melihat bapaknya, itu nggak sebanding dengan yatim yang anaknya tidak melihat bapaknya. Bisa pahami gitu ya? Ini derajat keyatiman yang paling apa? Yang paling tinggi. Maksudnya tinggi di sini adalah tingkat kesedihan dan itu beda. Ya. Ketika anak dalam perut ibunya dan belum lahir ke dunia, ternyata apa? Ternyata ayahnya sudah meninggal, sehingga anaknya nggak bisa lihat wajah ayahnya. Lalu kemudian Allah firmankan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'ada. Sekali lagi ya, ini nanti ada beda pendapat. Ada yang mengatakan beliau itu lahir dalam keadaan yatim, tapi ayahnya meninggal pada saat beliau sudah lahir. Jawabannya, maka yang kuat yang diyakini oleh kebanyakan ulama ahli sejarah itu menyebutkan, dan ahli hadis juga itu menyebutkan bahwa ayahnya meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan ibunya, dan beliau ayahnya beliau yaitu Abdullah itu meninggal dunia. Ayahnya itu meninggal sakit. Kapan beliau meninggalnya? Setelah pulang dari perjalanan Syam. Jadi Abdullah ini usia beliau pada saat itu 25 tahun. Beliau sakit pulang dari Syam.
lalu kemudian singgah ke rumah pamannya, nggak lama kemudian meninggal di Madinah. Jadi ayahnya Nabi itu meninggal di kota Madinah. Ayah beliau meninggal di kota Madinah. Kapan meninggalnya? Yaitu pada saat usia beliau masih 25 tahun, masih muda sekali. Dari perjalanan ke Syam, habis pulang dari Syam sampai ke kota Madinah, perjalanan pulangnya sampailah beliau sakit. Maka kemudian ketika sakit beliau singgah di rumah saudaranya, di rumah pamannya di Madinah. Maka kemudian beliau meninggal. Itulah jamaah rahimakumullah, Ibu dan dihormati, terkait dengan 3 bait syair di pagi hari ini. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk memahami dari apa perjalanan Rasulullah SAW. Apa itu kesimpulannya? Mauliduhu fi Ashiril Fadili. Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Rabiul Awal, Rabiul Awali Amal Fili, pada tahun Gajah. Jadi kalau bicara tanggal, yaitu pada kapan? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama 8 Rabiul Awal. Ini pendapat yang dikeluarkan oleh para ulama hadis, dan mayoritas ulama hadis berpendapat ini yang diambilkan dari riwayat Muhammad bin Jubair bin Mut'im, yaitu tabi'in, dan ayahnya adalah seorang sahabat Nabi. Ini pendapat yang dipegangi yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat yang kedua 10 Rabiul Awal, ini yang diyakini oleh penulis daripada Urjuzah ini. Pendapat yang ketiga yaitu 12 Rabiul Awal, ini yang masyhur dan ada riwayat yang mendukungnya, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah dan juga sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Disebutkan bahwa ada riwayat dari mereka berdua bahwa Rasulullah lahir pada tahun Gajah pada pada bulan Rabiul Awal pada tanggal 12 pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian yang terakhir yaitu poin pentingnya bertepatan dengan tanggal 20 April pada bulan Naisan pada penanggalan Syamsiah. Naisan itu adalah nama lain daripada bulan April. Dan beliau lahir ketika beliau sebelum lahir ayahnya telah wafat ketika beliau masih dalam kandungan, dan itu adalah derajat yatim yang paling tinggi, di mana seorang anak tidak bisa melihat ayahnya karena memang berpisah. Dan perlu diingat juga beliau lahir 50 hari setelah kejadian. Baik, sementara itu dulu 3 bait syair, dan nanti yang berikutnya berkaitan dengan 2 tahun susuan, siapa yang menyusui Rasulullah, nanti terfokus pada 3 wanita, siapa saja mereka nanti di pembahasan berikutnya insyaallah. Jelas atau tidak? Baik, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada saya. Nah, kalau tidak ada ya. Mungkin itu ibu-ibu jemaah rahimakumullah, saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, kajian kita ini karena kajian kitab, saya berharap sabar. Ya. Pokoknya sabar dan tidak ada kewajiban untuk menghafal matanya. Jadi daripada pengajiannya nanti bubar gara-gara hafalan. Maksud saya jangan sampai ini menjadi beban. Menghafal itu kalau jadi beban tidak selesai. Tapi kalau panjenengan niat dari hati ingin menghafal tanpa ada beban, itu biasanya cepat. Nikmati saja pokoknya. Targetkan 1 bulan misalkan 3, tidak apa-apa. Nggak hafal ya tidak apa-apa. Tapi yang paling penting paham tentang sirahnya Nabi. Siapa beliau, kemudian namanya, seperti yang wajib-wajib tadi itu kita paham. Ya gitu ya. Baik, disampaikan kepada yang hari ini tidak masuk, sudah tidak ada kewajiban lagi untuk menghafal. Semoga mereka semuanya yang tidak hadir dimudahkan untuk hadir. Dan yang sudah hadir tetap istiqomah untuk subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.